Kita pakai bedak kan biasanya kalau pakai air langsung luntur ya Pak Iya. ya. Nah, sedangkan ini enggak akan luntur gitu Pak. Fetish tadi itu sangat banyak digunakan di dalam periklanan gitu ya. Nah, agar produk itu bisa mendapatkan perhatian, kan dia mengamalkan produk itu dengan cara yang berlebihan ya. Bapak pernah lihat nggak Pak? Ini kayaknya punya mahasiswa, tapi saya nemu di meja Tinggalan kali ya. kayaknya. Nah sekarang tuh mahasiswa suka pakai beginian nih Pak. Oh, ini apa nih yang ini? Ini tuh kayak back charm ditaruh di tas gitu loh Pak. Oh, iya. Jadi ada banyak. Waalaikumsalam. Mangga silakan. Ini ada apa di sini? Namanya siapa? Iya. Oh mau bimbingan. Ini siapa namanya? Kok belum pernah bimbingan? Maklum absen terus ya kak. Oh iya, absen terus. Ini kemana? Kalau ini udah pernah sih Pak. Oh, iya. Kalau ini pernah sih. Kok mirip? Gimana? Jangan-jangan punyanya, bukan? Oh, bukan ya? Jatuh di jalan tadi. Oh, ini lucu sekali. Buat dia aja teh, biar makin rame tasnya teh. Oh, kurang rame ya? Kurang rame teh. Ini ceritanya mau bimbingan apa? Soal back charm teh. Oh, pas banget lagi dapet ini nih. Oh, bisa pas dengan ini. Iya ya. Kan lagi ngetren banget pak. Iya, kenapa sih ada Oh, lagi banyak? tren. Iya, ini nih ada fenomenanya teh. Saya langsung kasih lihat ya teh ya. Oh, Kasih lihat ya pak ya. Nggak janjian ya? Enggak kok pak. nggak janjian sih. Oh, ada fenomena. Ya, ini lagi rame banget. Oh, iya. Apa nih? Jimat penyemangat manusia dewasa Pak. Tapi Betul, begini Pak. Pak bentuknya Pak. Iya. Lucu ya Pak. Lucu, Pak. Lucu, Pak. Makin banyak juga jimatnya Iya. pak. Oh gitu. Memang- Semangatnya makin ada pak. Memang disebutnya jimat. Ya kan untuk menyemangati, Oh jimat penyemangat. good luck pak. Untuk menjalani hidup ini pak. Oh untuk menjalani hidup ini. Kalau nggak ada itu nggak semangat ya. Iya, Pak, berdampak pak. Oh, Sedih sekali pak. gitu, Itu yang Pak. jimatnya hilang kayaknya lagi sedih juga Iya, pak. itu lagi sedih. Iya, dicari yang punya jimat ini. Siapa tahu nanti ada yang mencari, ada di Culture Hub ya. Iya. Kenapa emang fenomenanya apa yang ini? Saya penasaran sih pak, kenapa kok ini banyak yang bilang katanya ekonomi lagi buruk tapi buktinya orang-orang pada beli kayak begini gitu. Nah betul, kalau Pak. di sosial itu apakah ada teori yang bisa menjelaskan gitu pak? Ekonomi lagi buruk. Iya Pak. Tapi Tapi back charm orang- tetap orang- harus beli Pak. Iya, tetap harus beli. Emang harganya Prioritas. berapa? Variasi sih Oh teh. variasi, mahal. Ada yang mahal banget teh, Oh ya, yang Iya. gimana mahalnya? Berapa mahal itu? sampai ada yang 300.000 gitu pak. Aduh, Satu ini 300.000. Iya gitu pak. 300.000 Pak. Wow. jadi ekonomi lagi susah ya. Katanya begitu. Tapi orang beli yang sesuatu yang sebetulnya mahal, Ya, orang tetap beli gitu. iya pak. Nah, berarti apa ya? Ini tuh sesuatu yang sangat penting ya. Orang dalam krisis tetap ini merasa perlu memiliki ini tuh berarti kan ini kan penting ini kan. Iya pak. Penting. Apa sih namanya ini? Lili? Kalau secara umum bilangnya back charm gitu sih pak. Back charm. Back charm. Tas, ya. Back tuh Iya. dalam pengertian Tas Pak, bag. Ya, oh back ya. Iya. Back Back charm. charm. Iya. Charm itu kan sona ya. Iya. betul, Pak. Pesona tas ya. Nah, Itu bikin eye catching. Nah, artinya kan ini ya, kalau kita bicara sesuatu, ini kan bolehlah dikatakan ini kan boneka ya. Boneka, boneka, boneka. Macam-macam ini, ada yang gantungan kunci, ada yang boneka, ada yang... Ini juga udah ada Pak. Iya. Nah, intinya itu, kan disebutnya juga charm ya. Iya pak. Disebut itu adalah sesuatu yang memberikan pesona. Nah, ya tentunya kalau kita berbicara mengenai ini, mengenai studi budaya,
memang itu dibahas di dalam studi budaya bahwa sesuatu itu memberikan tidak hanya pesona sebetulnya, bahkan di dalam masyarakat sesuatu benda ya, apakah dia patung, apakah dia kursi, apakah dia sapu tangan, apakah dia stocking gitu kan ya. Jadi tidak hanya persoalan jam tadi kan pesona ya. Bisa juga sesuatu itu dianggap ini memiliki kekuasaan. Misalnya berhala, patung berhala itu dianggap Tuhan kan ya. Dianggap memiliki kekuasaan si patung itu, berhala itu. Nah, itu kan juga disebut dengan ini benda tapi dianggap memiliki kekuatan gitu. Jadi sebetulnya tidak hanya pesona ya. Jadi bisa kekuatan, bisa pesona, bisa daya pikat, bisa juga daya hipnotis, dia bisa menghipnotis orang gitu. Bisa juga bahkan ini kan mati ini ya. Benda mati. Back charm ini kan mati ini kan. Tapi kalau orang yang menganggap dia itu memiliki pesona, bahkan menganggapnya sebagai hidup. Misalnya dalam lawakannya itu kan Mr. Bean yang menganggap bonekanya itu seperti orang hidup. Nah itu mirip-mirip dengan ini. Nah jadi sebetulnya kan macam-macam ininya objek itu, objek yang mati itu dianggap memiliki kekuatan, bisa dianggap Tuhan, bisa dianggap memiliki pesona, bisa dianggap memiliki daya pikat, bisa dianggap memiliki juga daya mistik ya tertentu, bahkan bisa dianggap sebagai person, sebagai individu ya, sebagai persona, sebagai teman gitu kan ya. Nah begitulah ini benda-benda seperti ini tuh bisa diperlakukan seperti itu. Jadi wajarlah dalam ekonomi yang krisis orang merasa perlu untuk membelinya karena apa? Tadi itu karena dia dianggap memiliki kekuatan, ya kan? Bisa meningkatkan kepercayaan diri kan ya. Kalau dia nggak ada di tas tuh, saya kayaknya kurang pede gitu kan ya. Betul Pak. Kayak susuk ya? Bisa semacam susuk itu Iya kan. Pak ya, mirip ya Pak ya. Iya. Kan supaya menarik perhatian atau saya jadi lebih pede gitu kalau pakainya. Betul ya. Kalau susuk tuh mungkin ada sesuatu kekuatan mistik yang kita tidak tahu lah dan nggak ngerti yang begitu ya. Nah ini kan seperti itu, dianggap seperti memiliki kekuatan seperti susuk itu ya. Iya, punya. Kalau orang nggak pakai, ya hilanglah kekuatannya. Ngeri ya. Tadi saya tertarik bahwa bilang katanya mereka sampai menghipnotis gitu ya Pak ya. Soalnya ini ada fenomena yang lain. Jadi di Back Charm ini ada satu boneka yang terkenal banget Pak. Wah, apa tuh? Namanya Labubu. Oh, tahu. Labubu. Nah, antrinya panjang banget Pak yang mau beli. Oh gitu. Tapi kami nggak punya ya Teh. Kenapa nggak punya nih? Agak mahal ya Teh. Labubu ini kan Jepang ya? Bukan? Thailand, Pak. Kurang tahu. Iya, kalau nggak salah sih, Pak. Ini Oh Pak. Thailand ya? Iya, kalau nggak salah. Mereka pertama terkenalnya itu karena ada artis K-pop dari Thailand juga sih Teh, yang pakai gantungan kunci ini gitu Pak. Back Charm ini. Siapa tuh namanya? Rame gitu. Lisa. Lisa. Dia pakai Back Charm ini, terus semua orang pengen juga ya. Iya. Iya, jadi antrinya rebutan sih. itu tuh. Pokoknya aku harus dapat. Ini yang punya kekuatan tuh artis K-popnya atau charmnya? Artinya sama dengan tadi ya, dengan Back Charm yang tadi ada di tas itu ya. Iya. Itu kan gantungan kunci ya. Iya. Jadi sebetulnya kan kalau dalam teorinya kan itu kan disebut dengan objek fetish. Objek fetish bukan tahu petis ya. Nanti lapar. Objek fetish itu yang tadi kita bicarakan, objek atau benda atau barang lah yang mati kan. Nah, jadi nggak bisa kucing nih, nggak bisa anjing karena kucing kan hidup. Benda mati. Nah kalau
fetisisme, kan kita bicara kok fetisisme itu ada pada komoditas, pada barang. Iya. Nah dia mestilah barang. Nah barang itu kan benda mati. Iya. Enggak Pak, ada barang tapi hidup, misalnya drone gitu kan. Ya bukan begitu maksudnya ya. punya jiwa ya Pak. Iya. Maksudnya hidup itu kan ada nyawanya kan ya. Nyawanya. Nah, jadi benda yang tidak ada nyawa ya, tapi dianggap bisa memberikan tadi misalnya memberikan kekuatan, bisa juga memberikan kepercayaan diri agar kita pede gitu ya berhadapan dengan orang gitu kan. Bisa juga kita merasa kalau tidak ada dia saya kok jadi bodoh ya. Nah, jadi pokoknya banyak hal yang bisa kita rasakan ya, yang kita persepsikan tentang diri kita itu karena kehadiran dia gitu kan. Nah itulah fetisisme sebetulnya gitu kan. Jadi dia tuh karena objek bisa apapun, bisa digantung di tas, bisa gantungan kunci, bisa bisa macam-macam kayak Iya. begini kan jadi banyak jadi komoditas ya Pak, jadi banyak. Iya. Karena peminatnya terus datang, ada lagi gitu. Ada lagi ya. Ada lagi dan ada lagi gitu. Jadi cenderung sesuatu yang diinginkan orang ya. Ini kan orang sangat menginginkan labubu ini kan. Iya. Nah pada akhirnya apapun yang banyak yang diinginkan oleh banyak orang, dia kan menjadi komoditas, menjadi barang jualan kan ya. Jadi barang jualan. Nah makanya tadi orang berebut-rebut ya, Iya. karena dia sudah berubah jadi barang jualan, jadi komoditas. Iya. Mengalahkan ngantri sembako Pak kayaknya. Mengarahkan nggak bisa. Gitu. Mungkin juga tidak punya sembako di rumahnya ya. Sepertinya gitu sudah Nggak tahu lah berubah. gitu ya. Nggak tahu kita ini tuh Pak. Karena ini lebih penting mungkin ya. Iya mungkin Pak. Jadi biasanya memang menjadi komoditas kalau sudah banyak dicari orang. Iya. Seperti ini. Ini versi light Pak, itu versi yang lebih mahal begitu ya. Betul Pak. Nah ditambah dengan kehadiran artis ya. Nah iya Pak. Nah artis itu memperkuat ininya pembenaran terhadap kekuatan si benda ini ya. Orang si artis itu pakai ini kan ya. Iya, Nah, iya, tapi betul, si artis itu memperkuat ini daya tarik, daya kekuatan, daya pikat, daya hipnotis dari si benda ini. Yang padahal dia kan mati tuh. Iya, betul. Tervalidasi ya Pak. Tervalidasi oleh Valid kehadiran banget, iya. si artis itu. Gitu. Nanti kalau pakai back charm jadi kayak Lisa. Ya. Sukses gitu ya Pak. Oh, Iya. amin. Gitu. Kalau yang ini kan menariknya alasannya tadi karena sudah ada di image artisnya ya Pak ya. Nah kalau yang selanjutnya nih Pak, mereka itu malah di dalam bendanya itu ada image artisnya gitu Pak. Di photocard ini, contohnya kayak ini. Photocard. Iya. Wow, Wina Gini punya nih Pak, foto. ada kayak yang di sini Pak. Oh jangan-jangan bilangnya pengikut fetish ya? Kayaknya iya Pak. Bukan pengikut apanya. Jadi kalau photocard ini kan awalnya dari budaya K-pop ya Pak. Terus menariknya diadopsi sama film Indonesia Pak. Jadi kalau udah nonton film bakal dapat photocard ini Pak. Jadi kalau udah dapat photocard tuh gimana rasanya? Happy sih Teh. Happy. Eksklusif gitu ya rasanya. Iya betul. Betul. Jadi Kurang lebih sama ya Pak? itu tadi kan kita bicara objek ya, Iya. Nah, benda kan ya, barang, produk gitu kan ya. Nah sekarang ini kan foto ya, Iya. iya. foto. Jadi sebetulnya kan sama aja, mau foto, mau barang, mau produk. Kalau selama dia itu dianggap kehadirannya itu bisa membuat kita bahagia, membuat kita percaya diri, membuat kita senang ya. Iya. Tadi apa sih Vina? Membuat apa tadi? Kayak seneng aja Pak ada foto karakter yang disuka. Saya kebayang lah kalau Vina nggak bawa itu mungkin manyun aja kemana-mana gitu ya. Nggak bahagia kan ya. Nah jadi memang iya ya. Iya. Jadi objek yang bisa membuat orang apapun bahagia, senang, gembira, Iya. pede, merasa kuat, merasa percaya diri, merasa pintar, apapun gitu kan ya. Dan klaimnya itu adalah itu karena kehadiran si objek itu, foto itu, ya kan. Iya. Coba kalau yang
yang Mina bawa tuh foto saya kan tidak percaya diri kan ya. Pak, Bukan. merasa pintar Pak. Bukan merasa pintar ya. Iya Pak. Betul Pak. Saya nih Pak. Soalnya yang dipasang di situ adalah foto. Ini Zuli nih ketawa nih. Tapi ide bagus ya Pak. Foto orang-orang yang ini ya, orang-orang yang selebriti lah gitu, Iya. orang-orang terkenal kan ya, orang-orang populer gitu. Nah kehadiran itu kan membuat kita kan merasa ini ya, merasa pede ya. Iya Pak. Coba kalau yang fotonya itu foto ini tetangga sebelah gitu kan, Beda gimana rasanya Zul ya? dibawa Ngapain kemana-mana, ya? mungkin Bina yang tadinya pede dia tidak pede gitu Ya kan. menjadi nggak pede. Nah begitulah kekuatan ini, kekuatan yang tadi kita sebut dengan charm tadi ya, Iya. atau daya pesona tadi, daya pikat. Iya. Karena punya daya pikat itu dipakai sebenarnya ya Pak Iya. sembarang. Iya. Nggak mungkin lah Wina tidak pakai foto artis itu kalau dia tidak punya daya pikat si foto itu kan. Betul Pak. Ngaku nggak? Iya Pak. Betul Pak. Nah, Pak ketika yang hal begini nih Pak jadi komoditas itu karena memang kekuatannya itu menarik banyak orang gitu Pak. Ya. Jadi pada dasarnya ya, apapun yang bisa menjadi viral, yang bisa menjadi kesukaan banyak orang, yang berpotensi untuk menarik minat banyak orang, pastilah dia menjadi perhatian ini korporasi, perhatian produser ya, menjadi pabrik apapun lah gitu, perusahaan-perusahaan ya, pasti berebut untuk ini, untuk menjadikan itu produksi saya gitu kan ya. Udah Pak, itu sudah merupakan hukum efek ekonomi dari itu ya, dari fetisisme tadi itu. Makanya istilah fetisisme itu sebetulnya juga istilah ekonomi. Iya kan? Agar orang beli barang-barang gitu kan ya, maka barang-barang itu dimuati dengan ini, dengan bahasa-bahasa yang mengandung fetis. Ya kan? Kalau pakai sabun atau cuci piring ini sekali pakai langsung berkilau piringnya. Padahal 10 kali kan ya. Nah, iya. Berarti ada nih Pak iklannya yang mirip kayak No gitu transfer, juga. literally nggak ada. Wow, Sama. ini dia rahasianya. Seriously setting spray dari Something. Spraynya halus banget dan tetap ringan di wajah. Agak bikin perky. Betul. Mereka benar-benar aman di semua situasi. Kalau menurut saya Luntur hiperbola saja, banget gitu. misal luntur saja, kunci aja pakai seriously. Jadi sebetulnya yang ini ya, yang dianggap menimbulkan daya pesona, daya tarik, daya pikat itu apa sih sebetulnya dari skincare ini? Jadi kayak kita pakai bedak kan biasanya kalau pakai air langsung luntur ya kayak. Iya. Nah, sedangkan ini enggak gitu, mau pakai air, mau pakai ini enggak akan luntur gitu Pak. Jadi kayak seolah-olah mau pakai plastik juga, mau pakai apapun juga Oh, kayaknya enggak akan luntur gitu Pak bedaknya. Jadi pokoknya nempel terus aja di pipi gitu. Nempel terus ya? Ya, nempel terus Pak di Iya. wajahnya gitu. Jadi kalau ini bisa kita bicarakan terkait dengan konsep fetis tadi ya. Kan fetis itu kan sesuatu tidak hanya dianggap berkuasa ya, dianggap memiliki kekuatan, dianggap memiliki pesona, bisa juga dianggap bisa melakukan sesuatu seperti A gitu kan, padahal sebetulnya tidak A banget gitu. Iya. Hiperbol ya Pak. Nah, jadi ada semacam hiperbol gitu ya, semacam superlatif gitu kan. Jadi menggambarkan efeknya begitu besar, padahal efeknya nggak sebesar itu gitu kan. Tapi bergantung pada ininya, pada kosmetiknya. Kalau kosmetiknya memang begitu, ya itu bukan fetis. Oh, kalau Iya. sesuai klaimnya itu bukan Iya, fetis, Pak. kalau si skincare tadi itu memang sesuai dengan klaimnya, itu bukan fetis. Kan fetis kalau dia menggambarkan kekuatan yang begitu besar padahal tidak seperti itu. Nah, baru dia dianggap sebagai ini fetis tadi gitu kan. Jadi mungkin kalau ini benar nggak ya? Udah pernah ada yang coba belum? Belum Belum ya, belum coba ya. Tapi klaimnya begitu. Iya, Klaimnya begitu. Jadi kalau sesuai itu bukan fetish ya Pak? Bukan, ya. Bukan. Jadi kalau fetish itu sesuatu yang tidak terlihat ya Pak, tidak fakta ya Pak ya? Iya. Ya. Memang pada akhirnya kan ini ya, fetis tadi itu memang sangat berkaitan atau sangat banyak digunakan di dalam ini, di dalam periklanan gitu ya. Jadi kan tugas iklan itu kan menjual produk ya. Iya. Iya. Nah, agar
produk itu bisa mendapatkan perhatian, diinginkan, disukai oleh audiens, calon konsumernya, kan dia menggambarkan produk itu suka kali ya dengan cara yang berlebihan ya. Nah itu kalau sudah begitu ini fetish gitu. Jadi misalnya ini saya jual bantal ini. Ini bantal ini teman pribadi saya. Itu kan sudah menggambarkan bantal seperti makhluk hidup ya. Nah, itu jadinya bantal itu menjadi fetish di situ. Digambarkan seperti makhluk hidup kan gitu ya. Nah iklan kan banyak bermain di wilayah-wilayah begitu ya. Iya, betul. Jadi perumpamaan ya Pak. Ya, jadi kayaknya harus baca lebih banyak nih di bukunya Bapak. Nah kalau di bukunya Bapak tuh ada di bukunya yang dunia yang dilipat ya Pak ya? Ada dunia yang dilipat, ada teori budaya. Nah ini nih ya, teori budaya kontemporer. Ada satu bab di situ yang sudah pasti kan ini Zuli mau pegang nih kayaknya. Kemana ya buku dunia yang dilipat? Oh kayaknya ada yang lagi minjem nih Pak. Nah jadi kayaknya ada yang minjem tapi nggak bilang-bilang gitu loh Pak. Nah ini nih bukunya Pak Yasraf, dunia yang dilipat. Jadi tentang fetish komoditas ya Pak. Ada di buku yang ini dunia yang dilipat dan juga teori budaya kontemporer. Kalau ada yang memang tertarik nanti cari ya. Ada di penerbit Cantrik. Bisa cek di Instagram, bisa cek di Facebook, di X juga ada. Mungkin nanti bisa baca lebih jauh sebelum nanya lebih jauh lagi sama Bapak ya Pak ya? Betul ya Pak. Kayaknya gitu. Jadi kalau udah baca sebenarnya nggak perlu lagi nanya ke saya. Sebenarnya gitu loh, konfirmasi ya. Mungkin selanjutnya kalau beli buku bisa gratis fotokartnya Bapak. Oh gitu, ide yang bagus ya. Biar bisa dipajang Pak. Benar juga. Kayaknya saya harus bikin dulu ya. Iya Pak, kayaknya pemotretan dulu Pak. Pemotretan dan nanti saya jadikan komoditas. Betul Pak. Pokoknya nanti kalau ada bukunya Bapak gratisnya foto Oh, iya. Pak Yasraf ya. Ditunggu ya guys. Ditunggu ya guys. Tadi katanya ada yang ini, Apa Pak? yang mau baca puisi Oh apa itu? iya, ada yang mau baca puisi. Kayaknya Zulia sih Pak mau baca puisi hari ini karena ini baru hari ini bimbingan kan. Iya, jadi baru mau kuapkan memberikan Jadi puisinya hari ke depan gitu ya, persyaratan bimbingan itu baca puisi. Bayangkan sebuah dunia yang dilingkungi dan dikuasai oleh energi libido, yang lalu lintasnya adalah lalu lintas kesenangan, yang pertukaran ekonomi dan sosialnya adalah pertukaran hasrat, dan yang paradigma perkembangannya kebudayaan kapitalisme global yang disarati oleh beraneka ragam energi, kegairahan, pergerakan, perubahan, dan perkembangbiakan yang tanpa henti. Kemanapun kita memandang, yang kita lihat adalah beraneka ragam artikulasi getaran hasrat, dan kemanapun kita berjalan yang di dunia, yang kita temukan adalah beraneka ragam arus libido yang bergerak tanpa henti. Dunia global kita disarati oleh berbagai pergerakan energi libido. Gimana Pak? Lulus nggak nih Pak? Iya, lulus. Lulus. Boleh oke. bimbingan lagi. Boleh bimbingan lagi. Jangan lupa bimbingan ya. Iya Bapak. Oke kalau gitu. Terima kasih bimbingannya Bapak. Ya, oke. Sampai jumpa. Mangga, silakan. Yuk. Oh iya. Terima kasih ya Pak. Iya.